Lukas 9 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, jadi dari ayat ini berbicara harga bayar yang Tuhan mau, yaitu sangkal diri, pikul salib. Nah, Tuhan mau setiap kita itu jangan dibiasakan mengabaikan harga bayar. Jadi harga bayar itu sangat penting, saudara, dan sangat menentukan. Jadi kita harus sadar, saudara dan saya dilepaskan dari belenggu dosa. Sebab apa? Yesus membayar kita. Amin. Jadi itu sebabnya harga bayar itu penting dan sangat menentukan. Jadi jangan dibiasakan saudara dan saya mengabaikan harga bayar. Jadi yang artinya apa? Semakin kita itu berani membayar harganya dengan mahal, semakin kita itu mendapat yang terbaik. Contoh, ya, harga sebuah sepatu macam-macam. Harga 100 ada, 100.000. Harga 200.000 ada. Yang 5 juta juga ada. Betul enggak, saudara? Berbicara apa? Baju batik juga sama. Harga 50.000 ada. Harga 100.000 ada. Harga 5 juta ada. Nah, seperti itu, saudara. Berbicara apa? Hamba Tuhan. Berbicara dokter juga sama. Ya, dokter umum dan dokter spesialis. Beda, saudara. Berbicara hamba Tuhan, saudara dan saya. Kita ini ingin jadi baik, ya kita harus bayar harga. Amin, saudara. Jadi itu sebabnya jangan meremehkan harga bayar. Ada sebuah contoh di dalam Alkitab, ditulis di dalam Hakim-Hakim 19 sampai Hakim-Hakim 20, kisah seorang Lewi, dia itu mengambil istri, ya, yaitu seorang gundik raja. Diambil istri ini tadi, setelah diambil ternyata gundiknya ini serong, saudara. Setelah serong, ya dia pulang ke kampung halamannya, tetapi hamba Tuhan yang bernama Lewi ini tadi, ya orang Lewi ini tadi mempunyai hati yang baik, daripada ribut-ribut ya sudah, dia jemput, dia ajak rujuk kembali. Ternyata puji Tuhan, saudara, dia sampai di rumah orang tuanya disambut dengan baik, sehingga apa, suami istri ini boleh rujuk kembali. Nah, pada waktu mereka ini rujuk kembali, mereka akan pulang, ya, kembali ke kampung halamannya. Dia lewat di Gibea, di sebuah daerah bernama Gibea. Nah, di situ dia berjumpa dengan bapak tua. Dan bapak tua ini berkata, "Nak, jangan engkau berlanjut, hari sudah petang, hari sudah larut malam, bermalamlah di tempatku dan besok engkau bisa berlanjut. Sebab di daerah ini banyak orang-orang dursila, banyak orang-orang jahat." Kakek tua itu berkata seperti itu kepada hamba Tuhan, kepada orang Lewi ini. Akhirnya orang Lewi ini, hamba Tuhan ini, ya sudah, oleh karena orang tua itu mendesak menawarkan yang baik, akhirnya dia terima. Dia bermalam di rumah Pak Tua. Pada waktu larut malam, datang serombongan orang-orang dursila mendobrak rumah Bapak Tua ini tadi. "Keluarkan tamumu, ya. Aku mau pakai dia." Akhirnya apa, saudara? Wah, oleh Pak Tua ini dicegah, "Jangan engkau berbuat noda di rumahku, sebab aku menerima tamu ini hamba Tuhan. Ada padaku seorang anak gadis yang masih perawan. Kalau engkau mau pakai, silakan." Dan ya, akhirnya apa? Segerombolan orang-orang dursila ini tadi kilaf, saudara, mungkin dapat ditafsirkan mabuk gitu ya. Dan kemudian diseret, saudara, diseret istri hamba Tuhan ini tadi, gundik ini tadi, saudara. Dan kemudian Alkitab mencatat semalam-malaman mereka ini diperkosa berganti-gantian. Sehingga pada akhirnya sampai wanita ini mati, saudara. Setelah mati, saudara, ya, mayatnya ini tadi dipenggal-penggal, saudara, dijadikan 12, Alkitab katakan. Dan kemudian oleh hamba Tuhan, oleh orang Lewi ini tadi,
dibagikan kepada 12 suku Israel. Dibagi-bagikan sehingga terjadi rapat keluarga, saudara. Dan saudara tertua Yehuda ini berkata, perbuatan dursila dari suku mana ini? Ya, biarlah kami akan menyelesaikan, biarlah kami akan menghakimi sampai tuntas. Ya, ternyata orang-orang dari suku Benyamin ini tadi membackup orang-orang dursila ini tadi, saudara. Sehingga apa? Singkat cerita terjadi pertempuran, ya, perang saudara antara 11 suku Israel melawan satu, ya, suku yaitu Benyamin. Perang saudara antara 400.000 melawan 26.700. Jadi itu kalau dihitung 1:15. Nah, di dalam peperangan ini tadi Yehuda mewakili dari suku Israel yang tertua ini mengajak saudara-saudaranya, mari kita mencari Tuhan. Ya, kita minta petunjuk Tuhan. Hanya 11 suku Israel ini minta petunjuk Tuhan. Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Apakah kita akan berlanjut di dalam peperangan? Ini kami akan mengadakan perang saudara. Kalau memang Engkau izinkan Tuhan, dari perbuatan suku Benyamin, yang mana mereka ini dursila, tetapi mereka tidak mau untuk dihakimi. Bagaimana Tuhan? Kami harus terpaksa memerangi. Boleh tidak maju berperang? Hanya Tuhan izinkan, majulah berperang. Kemenangan akan kuberikan kepadamu. Nah, akhirnya apa, saudara? 11 suku ini minta petunjuk Tuhan, diberi petunjuk. Senang tidak, saudara? Senang diberi petunjuk, majulah dan kemenangan akan kuberikan. Ternyata hari pertama maju berperang, kalah, saudara. 22.000 orang gugur, mati. Sehingga apa? Peperangan tidak bisa berlanjut oleh karena waktu sudah larut malam. Hanya mereka kembali ke kemah masing-masing. Mereka menangis malam-malaman. Mereka datang lagi kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana? Kami sudah datang kepadamu, kami sudah minta petunjuk, dan Engkau sudah memberikan petunjuk, kami mengikuti petunjuk-Mu, tetapi kami gagal. Boleh tidak kami berlanjut, maju berperang? Akhirnya Tuhan memberi jawab, majulah berperang, kemenangan akan kuberikan. Wah, mereka senang lagi, saudara, mendapat petunjuk Tuhan. Ternyata maju lagi, menang atau kalah, saudara? Kalah lagi, 18.000 gugur 2 hari gara-gara mendengar suara Tuhan. Hari pertama gugur berapa? 22.000. Hari kedua gugur berapa? 18.000. Berarti total berapa? 40.000. Mati, saudara. Itu manusia, bukan semut, loh, saudara. Saudara bisa bayangkan. Dan pada waktu peperangan tidak bisa berlanjut, mereka harus, oleh karena larut malam, mereka kembali ke kemah mereka masing-masing, menangis lagi. Dan kemudian saudara tertua katakan, ayo kita puasa. Hanya mereka berpuasa, saudara. Mereka tanya, minta petunjuk Tuhan lagi. Tuhan, bagaimana? Kami boleh tidak berlanjut di dalam peperangan? Hanya Tuhan izinkan, majulah berperang, sebab kemenangan akan kuberikan kepadamu. Maju lagi, saudara, di hari ketiga. Gugur lagi 30, tetapi pada akhirnya mereka menang. Oleh sebab apa? Mereka bayar harga. Mereka berpuasa. Mereka belajar mengalahkan daging. Nah, demikian pula saya mau katakan. Di dalam kehidupan kekristenan pun, kalau saudara berharap menghendaki sesuatu yang baik, ya, bahkan lebih baik, saudara harus berani membayar harganya. Amin. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.